promosi usaha kawan ini. Itu dia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Jauh-jauh dari mana nih? Temen juga nih, Yang. Jauhnya dari mana? Dari ujung Jakarta. Ujung Jakarta. Nama dulu dong, perkenalkan dong. Iya, kenalan. Nama Jamil. Jamil. IG-nya Jamil Muhammad. Jamil Muhammad. Jamil Muhammad. Terus? Terus? Kenapa terus? Owner dari brand apa nih? Enggak, gua mau tahu usaha lu apa sih? Sebenarnya sih bukan usaha itu. Apa tuh? Apa pelampiasan hobi sih sebenarnya. Lebih ke ya nyari hobi yang gimana caranya apa yang kita ada di pikiran tuh bisa tumpah di Inspirasi media lo lah. Iya. Inspirasi lo ya. Iya. Tapi produknya apa sih? Produknya sih lebih ke t-shirt, terus workshirt, terus hoodie. Oh, clothingan lah ya. Clothing lah, lebih clothing. Clothingan. Clothing. Iya. Terus awal mula berdirinya nih sejak kapan? Awal mula sebenarnya kita sih nggak secara ini resmi nggak pernah tanggalnya atau tahunnya sih nggak pernah ini ya, cuma mulai awal ditekunin itu 2019. Nah, itu ceritanya kenapa? 2019. Kalau bisa Ntar dulu nih. Nama produk lu apa sih? Oh iya. Nama clothingan lu nih? Namanya Folk Clothing. Folk clothing. Lebih ke ini sih, penyebutannya emang agak susah. Folk cloth cuma ya yang enak lah ya, yang enak. Nah, awal mulanya sendiri bikin Folklore tuh gimana ceritanya? Jadi awalnya tuh kurang lebih bareng sama awal-awal COVID-19 ya, kurang lebih. Itu Oh, berarti pertengahan 2020 lah ya? ya 2019 akhir lah. Oh, Akhir itu udah mulai kepikiran, tadinya mau jadi musisi cuma nggak ada bakat, nggak ada yang ngajak juga. Akhirnya kepikiran lah untuk buat sesuatu apa media yang bisa orang lain tuh pakai, terus dia tuh bisa ngerasain juga apa sih maknanya, filosofinya gitu loh. Dari inspirasi lu ini nih, lu tuangkan di kaos lah, media. Orang nih, inspirasi gua lu pakai nih gimana gitu ya. Karena menurut gue selain musik, fashion itu khususnya di clothing tuh sebagai media buat perlawanan ya. Dari zaman dulu pun hampir semua skena pakai itu ya. Bahkan partai pun kalau promosi diri sendiri pakai kaos gitu kan. Soalnya itu efektif gitu. Enggak ini juga sih, nggak bisa dipisahin juga antara musik sama fashion. Benar, itu pasti berkaitan. musik apa, genre apa, pasti pakai fashion yang ini unik, Yang identik. identik. Menurut lu gitu sih. Kurang lebih gitu. Terus menurut lu keunikan Folklore dibanding yang lain nih apa? Jadi pembedanya nih. Kalau dibilang unik, mungkin kalau dari segi bahan mayoritas produk clothing sama ya. Sama lah, Cotton Combat 30, 24, 20 itu sama. Masalah sablon juga sama ya. Banyak dari plastisol, rubber, discharge sekarang yang lagi ini. Cuma mungkin yang ininya lebih ke arah stylenya kali yang beda ya, yang unik. Maksudnya desainnya lebih jarang kayaknya ada di Indonesia. Ya beberapa sih ada inspirasi juga. Temanya di clothingan itu apa sih? Kan pasti ada tema juga dong clothingan itu. Infusnya sih lebih ke musik sih. Di awal sih paling dominan musik. Infusnya dari musik, terus dari khususnya punk lah ya, punk rock, terus custom culture, dia custom motor, mobil, itu kan berkaitan semua tuh. Terus sama rockabilly lah. Itu jadi infus, 3 itu jadi infus terbesar kita tuh di folk ini. Terus kenapa lo milihnya style itu? Apa emang dari hati atau emang cuma pengen konsep aja nih biar beda? Sebenarnya sih emang lebih dari kita sendiri ya. Kan apapun yang dijalani berangkat dari hobi itu biasanya lebih nyambungnya gampang gitu loh ke orang. Terus juga tuangin inspirasi lu lebih kena ya kalau emang dari style lu sendiri nih kan. Karena kayaknya udah terlalu banyak ya, rata-rata clothing itu bahasnya ya masalah-masalah percintaan gitu-gitu. Terus desainnya desain yang hampir sama, ikutin tren lah. Iya, kurang lebih. Berarti lu intinya dengan idealis lu sendiri nih ya.
bisa dibilang gitu. Apa lu nggak mau nyoba ngikutin zaman juga nih biar Sedikit sih, sedikit tapi nggak ngerubah image-nya brand ini. Tetap kita ngikutin sedikit, kita nggak bisa terlalu egois juga sih, harus di jalur ini terus. Tetap kita harus ngikutin juga kan. Tapi ya tetap ngikutin tapi nggak kehilangan image-nya. Terus buat pemasarannya sendiri, apa ada offline store atau cuma online aja? Kalau offline store sih belum ada ya sejauh ini, karena kan kalau kita lihat apalagi buat brand baru tuh susah dapat tempat gitu kan, dapat pasarnya, marketnya tuh nggak semudah brand-brand besar. Makanya pemasaran yang kita kedepanin nih online, lebih ke online, terus sama titip jual sih, titip jual ada, distro juga dia kurang lebih sama sih konsepnya. Terus kita ada kesamaan visi, akhirnya kita ngobrol, akhirnya kita titip jual di situ. Itu bisa didapetin juga bisa kok. terjalin kerjasama lah antara store sama brand ini. Itu store-nya ada di daerah Bekasi. Bekasi tuh yang mau lihat-lihat. Iya, bisa mampir tuh. Nama Bisa. store-nya apa? Melting People Store. People Store. Store Oh, di itu Bekasi. punya kawan juga itu. Punya kawan. Punya kawan. Masih circle lah ya. Nah, masih satu skena lah. Masih satu skena. Habis. Kayak lagi. Kalau tantangan terberat lu kan, lu ngebangun brand ini pas lagi pandemi. Bener. Pas lagi orang lagi pada berat Bener. banget. Lu sendiri ngerasa pengorbanan lu di brand ini gimana nih? Susah sih sebenarnya, dibilang pengorbanan mungkin belum seberapa daripada brand lain ya yang udah habis-habisan. Gue mikirnya lebih ke maksimalin budget yang ada gitu. Bahkan susah sih lagi pandemi kita rilis produk baru tuh susah gitu kan. Apalagi untuk harga clothing kan minim banget tuh, clothing orang jual tuh paling 80 kan, ya kan. Nah kita main di 120 pun pas awal pandemi itu susah banget, susah nyari pasarnya. Cuman padahal kan itu kan emang pasaran segitu kan. Kebanyakan clothing tuh emang antara 100 dan 120. Bener. Kalau setahu gua. Bener. Kurang lebih. Wajar lah kalau segitu mah. Dan balik ke kualitas lagi juga kan. Iya. Itu sih udah dihitung harga semua, cost produksi, jasa, segala macamnya itu udah dihitung kurang lebih segitu. Jadi range harganya emang segituan. Karena emang kualitasnya. Sementara ya. Dulu kita pernah sempet di 100.000. Dulu sempet di 100.000. Ternyata makin lama bahan baku makin naik nih. Ya kan? Nggak mungkin dong kita harus tetap maksa, sedangkan kita harus nutupin semuanya nih, budget untuk marketing, untuk tim-tim yang lain juga. Kebetulan di sini gue nggak sendiri, ada satu temen gue, dia nggak hadir nih. Dia ini lagi ada halangan. Dia banyak bantu gue sih sebenarnya sih, dari awal berdiri dia salah satu orang yang banyak banget bantuin. Berjasa lah. Bener, sebenarnya. banyak banget. Jadi kalian berdua. Sebenarnya sih ya, secara struktur berdua ya. Berdua. Nah, kita tarik lagi. Clothing sendiri ini kenapa dinamain Faklot? Belum Faklot. Fuck dulu nama Fogelo sih aslinya Fuck ya kan. dulu, cuman di- IG-nya Faklot. karena kan clothingan. Iya. Kalau sebelah Kalau dia kafe kan coffee and food. iya. Gitu. Gimana tuh? Kenapa nih? Fuck dulu. Filosofinya apa? Ini nih, Kalau- artinya fuck dulu bagi diri lu lah. Kalau awalnya sih mungkin secara penyebutan susah ya. Iya. Secara penyebutan maksudnya lidah-lidah orang Indonesia kan nggak biasa ya kan. Gue sendiri pun sama. Cuma karena maknanya ini dalam, makanya kayaknya cocok nih buat nama brand clothing gitu kan. Kayaknya jarang juga ada yang pakai nama Folk gitu kan. Kan lebih artinya. Jadi gue ngambil nama ini nih waktu itu lagi dengerin lagunya The Clash. The Clash, The I Clash, Forgot Love. I Forgot Love. Jadi itu seneng banget nih denger lagu ini, kok kayaknya ngena banget nih. Kok apa semangat perlawanannya si The Clash nih bener-bener kerasa di lagu itu. Padahal dia cuma cover lagu orang tuh sebenarnya kan, The Clash tuh. Cuman pas dia yang nyanyiin kali ya, jadi lebih populer ya kan. Bahkan yang penyanyi pencipta awalnya kurang populer daripada The Clash. Iya, ya kan. Nah akhirnya di situ gue kepikiran nih,
kayaknya keren nih dibikin nama brand. Terus juga yang gue ini juga arah-arahnya ke The Clash, pang-pang 80 gitu-gitu. Terus awalnya sih dari situ sih, karena gue lihat hampir semua band punk di dunia ya itu minimal pernah bawain lagu itu gitu. Iya. Jadi kurang lebih kayak lagu wajibnya punk rock lah. Hampir di setiap band itu pasti nyanyi lagu itu. Makanya gue namain itu. Jadi orang kalau pakai tuh minimal ada. Jadi dia tuh tahu apa yang dilawan. Iya. Nggak cuma pakai aja gitu loh ya kan. Dia paham nih, oh filosofinya ini loh. Yang gue lawan ini, yang gue lawan ini. Kurang lebih gitu loh. Keren sih, keren. Filosofis. Keren. Oh iya, nah nih dari penonton ada pertanyaan ya. Masukan buat anak muda sekarang yang mau buka usaha, kira-kira gimana? Sebenarnya sih masukan sih lebih ke paling apapun sebenarnya, nggak cuma di clothing ya. Iya. Usaha apapun kalau kita nggak konsisten itu berat. Yang penting konsisten, terus jalanin apa yang jadi tujuan awal lo nih. Nah biar itu tuh secara lambat laun tuh pasti tercapai kalau lo konsisten. Tapi kalau kan banyak ya sekarang usaha musiman nih nggak sih? Benar. Ada misalkan contoh lagi rame waktu sempet dulu es kepal. Es kepal Milo, bener. Semua Yang orang udah nggak ada. di Jakarta lah ya itu pakai semua karena bikinnya gampang, karena tren. Sedangkan menurut gue wirausaha tuh harus bisa baca pasar. Sekarang lagi musim apa nih? Cupang. Nah, cupang kan contoh, batu akik gitu-gitu kan. Nah, jadi harus bisa bahasa pasar, harus punya hitungan juga, terus sama konsisten. Kalau budget nomor 30 lah kalau menurut gue. Intinya sih tekun ya. Bener. Tekun Yang sih. penting Dan konsisten dimulai, jangan niat Iya, aja bener, nih. bener, itu Lihat aku mau buka. Orang banyak kan? Banyak, semua Aduh, orang pengen mau buka. usaha nih, pengen usaha nih. Cuman ngomong doang. Iya. Dan mulai. Sebenarnya usaha apapun sih sama sih. Tujuannya kan buat jadi lebih besar. Nah, tapi untuk ke situ lo nggak bisa cuma mulut doang yang ngomong, harus kerja, harus konsisten. Gitu. Kurang lebih gitu. Ada lagi penonton Berarti mau ditanya? support brand lokal lah. Iya. Local pride. Local pride. Lagi yang mau ditanya penonton? Penonton? Berapa harga outfit lu? Enggak gitu. Tapi emang akhir-akhir ini local pride tuh lagi rame banget ya. Lagi Maksudnya rame. orang-orang emang lebih melek sama brand bikinan Indonesia. Karena dan senang makainya. nggak beda jauh sama Brand luar. brand luar. Terus kampanyenya berhasil. Iya. Kampanyenya berhasil. Bahkan banyak influencer kan dari sepatu dia kasih ke influencer, di review, masuk YouTube, jadi nyebar infonya kemana-mana. Akhirnya dia punya tempat nih di pasar lokal. Nah, oke. Terus rencana kedepannya nih, Folklot nih. Koklot. Folklot Folklot. mau dibawa kemana? Ya mau dibawa kemana? Rencana lu lebih ke depannya buat Folklot nih gimana nih? Apa mau buka store? Apa mau Apa mau ekspor? apa ntar ada makanannya? ekspor benih lobster ya. Gimana? Ya, pengennya sih punya store sendiri. Cuma kalau dari store kayaknya untuk sekarang belum sih ya. Kalau dilihat dari Sikone kayaknya kurang bagus. Karena di online pun lagi agak drop. Iya, agak drop. Karena Apalagi ya di pandemi kemarin ya. banyak orang nggak kerja, banyak orang yang kerja di rumahin, banyak yang kerja tapi dia nggak dapat uang gitu loh. Lebih banyak pertimbangan lah. Tapi rencana sih sebelum Natal ya kita rilis beberapa artikel nih, kurang lebih Artikel 4 baru. Karena Baru ini. udah 3 bulan lebih lah nggak pernah rilis. Sempat mati suri. Karena satu dan lain hal. Ya. Anjay. Apa lagi? Oke, semoga terwujud impiannya Iya, ya. benar. Dan semoga semakin besar brandnya. Amin. Jangan lupa juga dibeli nih. Kita beri waktu untuk promosikan brandnya dalam waktu 2 detik. Dalam waktu 1 detik 20 aja. hari, 20 hari lama. Bisa yang belum follow mungkin bisa follow IG-nya ya,
di situ kita kadang suka bikin konten-konten lain selain clothing sih. Selain clothing, misalkan lagi bahas sejarahnya nih, kenapa kita desainnya pakai tema ini gitu-gitu Oh, kan. gitu. Iya, jadi kita nggak cuma melulu di feed kita tuh nggak pernah cuma fokus jualan enggak sih, lebih ke ada edukasi juga. Ada edukasi. Karena kita sadar nih market kita di Indonesia kayaknya kurang familiar di orang-orang, makanya harus diimbangi sama edukasi. Ya sesekali ada lah bahas-bahas tentang sejarah, rootnya ini ambilnya dari mana gitu-gitu, tetap ada. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe. Enggak dong, enggak subscribe. Jangan lupa beli. Jangan lupa Jangan beli. Jangan lupa beli. Ntar bisa di tag ke Instagramnya, ntar dapat giveaway. Kecup manja. Kecup manja. Inspirasinya, jadi kan bikin desain kan macem-macem nih. Inspirasinya tuh dari mana, terus gimana ceritanya sampai akhirnya rilis dan jadi sebuah kaos tuh kayak gimana? Ntar dulu belum kan? Udah, Oh, kamu udah nanya. aku lupa. Diulang lagi ya. Ini nih, kan desain lu banyak nih pasti kan? Desain banyak nih. Nah itu lu inspirasi dapat buat bikin desain itu gimana sih, Mil? Mau tahu tuh? Biasanya sih dari misalkan paling sering sih dari kulturnya ini nih, misalkan punk nih, misalkan tentang perlawanan lah, ya kan? Gue bikin desain yang kayak tengkorak, yang ada api-apinya gitu, terus kayak greaser itu kan rootnya rockabilly tuh. Iya. Rockabilly itu pokoknya tahun 50 deh populer dulu, makanya itu gue bikin greaser yang rambutnya slick pakai pomade ke Iya. belakang. Nah itu gue jadi desain. Terus ada juga yang cuma font di sininya for the law and the law won, ya kan. Iya. Jadi kurang lebih itu gue bikin gara-gara denger lagu itu. Jadi lu tuh nggak bakal pernah bisa ngelawan hukum, sekuat apapun lu pasti kalah. Iya. Karena ya lu tau lah yang punya hukum siapa kan. Berarti inspirasi mah tetap dari Tetap dari skena-skena Iya, sekitar ya? root itu. Root Kurang lebih. root sekitar. Iya. Iya. Kurang lebih ke situ-situ. Karena kan kalau kita kulik banyak nih, Iya. ya kan, dari musik pun banyak, terus Benar, dari tema-tema yang lainnya lah. Ada juga yang dari kalau tahu itu seninya, jadi seni gambar ini nama desainnya tuh low bro art. Itu dipakai sama orang-orang yang di skena rockabilly itu kayak cover albumnya Stray Cat. Terus yang terbaru tuh SID yang tentang 3 itu sama low bro art. Terus banyak sih rockabilly punk tuh pakai itu. Nah kita coba kemarin tuh pakai desain itu satu. Cuma kedepannya pasti kita mix sih, sambil ngikutin zaman tapi Iya, nggak iya, ngilangin iya. image-nya dia. Tapi nggak lari dari roots lah ya. Bener. Tetap ngikutin zaman tapi agak idealis dikit lah. Iya. Benar-benar. Nah, ini nih kopi skena. Diminum dulu kopinya. Diminum Parah lagi, ini, minum. enak. Minum lah. Parah ini. Ini parah ini. Kalian harus cobain. Gua karena go green, gua minumnya di tumbler. Iya, bener. Peduli lingkungan ya. Iya. Diminum ntar 15.000 di bawah. Kan gua mau pernah main skena. Ih, enak banget kan? Makanya datang ke skenologi. Oke, wih, obrolan hari ini seru banget. Makasih udah nyempetin waktu kesini. Siap. Makasih juga udah diundang nih. Makasih juga kru yang bertugas malam ini. Ramai banget. Rame banget krunya. Sampai penuh. Penuh ini. Oke, iya silakan closing co-host. Closing. Kita lempar-lemparan. Ya mungkin segitu aja ya, bincang-bincang kita sama bingung aku. Sebut saja Mawar. Nah itu ya obrolannya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini Skena TV. Jangan lupa juga untuk follow tadi Instagramnya Faklot. Faklot. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi. Jadi kalau misalnya minggu depan kita upload langsung muncul di beranda kalian. Di notifikasi muncul kan? Oh iya, Muncul. Iya muncul.
Pantengin aja, pantengin. Pantengin langsung Di Skena TV. Skena TV. Oke, Jangan thank you. lupa komen. Jangan lupa komen. Jangan lupa komen. Oke,